Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kura Tegal, kura-kura Brazilnya sudah sampai. Dan buat kalian yang mau dapat kura Brazil gratis kayak saya, caranya gampang. Kalian tinggal subscribe channel Kura Tegal dan jangan lupa sertakan like dan komen di setiap videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Badruzaman. Ingin mengucapkan terima kasih atas hadiah giveaway-nya, yaitu kura-kura res dari Kura Tegal. Terima kasih atas pemberiannya. Buat kalian yang ingin dapat kura-kura kayak saya, silakan subscribe channel Kura Tegal dan follow Instagram Kura Tegal. Oke, sekian. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih Kura Tegal. Kura-kuranya nyampe sehat dan selamat. Dan sukses terus. Jangan lupa follow IG-nya Kura Tegal, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Thank you ya teman-teman sudah setia menonton video-video kita dari awal sampai akhir. Sebagai bentuk terima kasih kita untuk teman-teman, kita akan memberikan giveaway setiap bulannya. Caranya mudah banget, cukup subs dan like follow IG kita, yaitu Kura Tegal. Jangan lupa sertain komen aja di setiap video kita ya teman-teman. Jangan lupa subs. Bye bye. Oke, selamat datang kembali di Kura Tegal ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana penanganan paket kura-kura yang baru datang nih teman-teman. Baik kura-kura maupun iguana ataupun reptil lain itu baru datang. Nah, kita penanganan pertama itu seperti apa? Oke, teman-teman barangkali penasaran, ikuti terus ya teman-teman. Dari yang pertama itu kita pas menerima paketnya kita utuh itu, nah masih segel, kita pertama-tama kita adalah ngambil handphone dan ngambil alat untuk membuka paket tersebut. Handphone itu fungsinya untuk apa teman-teman? Nah itu adalah untuk mendokumentasikan ya teman-teman. Jadi mendokumentasikan itu adalah memvideokan paket tersebut teman-teman. Barangkali teman-teman misal pahit-pahitnya ya di jalan itu terjadi insiden, misal kura-kura tersebut mati atau barangkali tidak sesuai dengan kesepakatan, misal dari sellernya bilang bukunya lengkap, ternyata pas barang datang bukunya nggak lengkap. Nah itu kita bisa klaim teman-teman kalau kita memiliki dokumentasiin, ada videonya, jadi kita bisa ngeklaim kepada sellernya. Dan untuk sellernya juga dia akan merasa lebih legowo teman-teman, lebih senang karena ada buktinya. Jadi nggak kita asal ngomong. Jadi contoh misal kita nggak ada buktinya, kita nggak ada videonya, tiba-tiba kita langsung ngeklaim bahwa ini kuranya kok tidak sesuai kesepakatan. Misal kukunya patah, nah kita kan nggak bisa tahu ya teman-teman ya. Kalau ada videonya kan seller itu pasti lebih menerima, lebih legowo. Biasanya sih itu udah notice ya teman-teman, udah di kesepakatan awal. Jadi untuk unboxing divideokan, biasanya sih seperti itu. Nah itu pertama-tama ya teman-teman ya, harus ada video. Dan yang kedua adalah untuk kura-kura, kita pertama adalah mengambil sebuah baskom. Baskom itu seperti ini ya teman-teman. Nah ini baskom. Baskom ini tujuannya untuk apa? Ya ini untuk merendam ya teman-teman. Pertama-tama apabila paket itu nyampe dalam 1 hari, itu cukup menggunakan air hangat aja teman-teman. Jadi menggunakan air hangat saja itu udah cukup. Jadi kura-kura itu bisa merehidrasi ya teman-teman ya, setelah dalam perjalanan itu tidak mendapati air atau makanan di jalan. Karena kita di dalam paket perjalanan apabila kita menyertakan makanan, biasanya makanannya malah jadi racun teman-teman. Kenapa racun? Jadi busuk itu jadi jamur teman-teman. Nanti ada bakteri malah di tubuh kura-kura tersebut, di dalam paket tersebut malah kurang bagus teman-teman. Oke, berarti yang pertama-tama adalah kita ambil baskom, kita isi air hangat dan kita rendam ya.
rendam di baskom ini kurang lebih 5-10 menit aja cukup teman-teman. Apabila paket tersebut datangnya pas sore hari, ya kita cukup 10 menit aja, 5 menit 10 menit, yang penting kita rendam, kita kasih lampu ya teman-teman. Nah ini contoh lampunya yang sebelah sini nih teman-teman. Nah kita kasih lampu itu supaya hangat ya teman-teman ya. Oke, nah setelah kita rendam, kita langsung ambil, kita tiriskan teman-teman. Nah pas kita tiriskan, kita langsung coba untuk kasih makan ya teman-teman ya. Sebelumnya kita harus tahu histori dari kura-kura tersebut. Jadi kita tanya aja ke sellernya, seller pasti itu menjawab teman-teman. Menjawabnya kita nanya kebiasaan makannya itu apa aja. Jadi contoh kura-kura waktu pasti pemilik sebelumnya itu biasa dikasih makan pelet atau dikasih makan sayur. Nah itu biasanya kita langsung sajiin aja, kita beriin ke kuranya. Biasanya misal kura biasa dari sellernya, oh itu udah biasa dikasih makan sayur, nah kita langsung sajiin sayur teman-teman. Biasanya, ini biasanya ya, nggak semua kasus terjadi. Biasanya kalau kura-kura habis direndam, habis pup, habis minum, kita sajiin makanan, biasanya makannya langsung lahap teman-teman. Karena itu puasa dulu selama 1 hari teman-teman. Nah, kalau nggak sayur, kasih pelet ya teman-teman. Nah, ini kalau nggak biasanya ada kura-kura yang butuh adaptasi dulu teman-teman. Biasanya pas begitu datang kita rendam, dia udah pup segala macam, kita sajiin makanan, kok nggak mau makan. Nah teman-teman boleh dicek dulu kondisinya teman-teman. Nah teman-teman pas tadi kita cerita masalah buka paket, dicek dulu kondisinya. Jadi kura tersebut kalau misal matanya itu bagus, matanya itu belok, biasanya kura-kura tersebut sehat. Nah tadi kita pas rendam, kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Biasanya kalau kura-kura sehat langsung makan. Cuman tidak menutup kemungkinan kura-kura itu butuh adaptasi. Jadi beberapa paket yang saya pernah juga teman-teman ya, terutama paket baby ya teman-teman. Kalau untuk baby biasanya dia butuh untuk adaptasi dulu. Jadi enggak langsung makan. Cuman lebih baik kita tanya dulu ke sellernya, biasa makan apa? Kalau biasa makan pelet, dikasih pelet, biasanya langsung makan teman-teman. 90% biasanya langsung makan. Kalau misal nggak mau makan, gimana cara penanganannya? Nah teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting kita taruhin makanan aja di kandang dia, terus kura-kura tersebut taruh di kandang. Yang penting kita sediakan lampu, kita provide tempat yang layak. Contoh tempat yang bersih ya, bersih itu nggak harus misal macam-macam itu ada, misal beddingnya apa. Yang penting kita bedding, kita kasih kertas koran aja boleh. Kalau nggak karpet PVC yang seperti saya biasa rekomen, nah itu kan bagus juga. Nah itu yang penting kita tuh seperti itu aja teman-teman. Kita tunggu sampai keesokan harinya. Jadi sayur atau pelet itu utuh atau tidak, biasanya sih dimakan teman-teman. Kalau kura tersebut sehat pasti dimakan. Kalau nggak dimakan gimana? Nah kalau nggak dimakan gimana? Lebih baik kita sayurnya atau peletnya kita ambil yang baru lagi. Jadi yang ada di kandang kita buang, kita taruhin lagi di situ. Barangkali dia butuh untuk dijemur dulu teman-teman. Jadi dijemur matahari dulu. Setelah terpapar dari sinar matahari, biasanya nafsu makan kura-kura itu akan timbul lagi karena terkena vitamin D3 dari matahari. Biasanya nafsu makannya itu tumbuh ya teman-teman ya, karena sinar matahari itu sangat bagus. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk berjemur setiap hari teman-teman, karena itu juga bagus untuk kesehatan teman-teman. Sekarang juga ada rekomendasi dari WHO bahwa virus corona itu lebih menyerang untuk klaster perkantoran ya teman-teman. Barangkali teman-teman belum tahu, saya cerita sedikit. Jadi klaster perkantoran itu klaster orang-orang yang bekerja di kantor yang jarang terkena sinar matahari dan udara bebas. Biasanya karena sirkulasi udaranya kurang bagus, hanya terisolasi di dalam satu tempat, biasanya itu lebih rentan terkena virus corona teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke kura-kura ya teman-teman. Jadi untuk kura-kura tersebut kita jemur dulu. Nah setelah jemur biasanya nafsu makannya akan meningkat. Nah pas lagi dijemur teman-teman, kita sambil sajiin sayur yang udah dicuci ya teman-teman ya. Yang penting sayur udah bersih, udah dicuci. Nah kita sajiin. Nah biasanya langsung makan teman-teman. Gitu sih teman-teman. Biasanya butuh adaptasi sekitar 1 atau 2 hari teman-teman. Pokoknya teman-teman nggak usah takut dulu, nggak usah khawatir dulu apabila menerima paket kura-kuranya itu tidak langsung makan. Itu tidak serta-merta kura-kura tersebut tuh sakit. Biasanya memang butuh adaptasi juga teman-teman. Memang kriteria atau ciri khas setiap masing-masing hewan itu beda-beda. Nah, kalau iguana bagaimana teman-teman? Kalau iguana kurang lebih penanganannya sama teman-teman. Nah, kalau iguana baby itu kita bisa taruh di baskom seperti ini, kita bisa rendam, atau kita punya kontainer yang lebih besar. Kan iguana kan kalau baby itu jumpy ya, jumpy itu suka lompat-lompat teman-teman. Nah,
itu taruhin aja di kontainer rada besar ya, jadi dia nggak bisa lompat. Kita jemur sambil direndam. Apabila kita terimanya sore, kita cukup kita cukup rendam aja, direndam sama kasih sinar juga dari lampu. Terus habis itu kita taruhin kandang, kita sajiin makanan. Untuk iguana, kasus iguana biasanya sama seperti kura juga, ada yang langsung makan dan ada yang tidak begitu langsung makan. Jadi kita prosesnya sama, kita tunggu aja biar dia adaptasi terhadap lingkungan baru. Seperti itu tuh teman-teman. Gimana tuh teman-teman konten ini? Apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman biasa klik di link komentar. Kalau enggak, teman-teman nge-DM melalui Instagram. Ayo teman-teman, nggak apa-apa. Jadi udah banyak juga dari teman-teman Kura Tegal yang mempertanyakan melalui link komentar atau DM teman-teman. Seperti kata saya sebelumnya, malu bertanya sesat di kamar ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih teman-teman yang belum klik subscribe. Saya hitung ya sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya apabila teman-teman ingin mendapatkan berita dari kita secara terus-menerus. Oke teman-teman, gitu aja. Saya pamit undur diri. Salam lestari. Bye-bye.